Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat. Nah, di video pada pagi hari ini teman-teman akan belajar tentang mengenal karir berdasarkan kepribadian. Nah, teman-teman bisa langsung saja nonton videonya. Di video layanan bimbingan dan konseling karir kali ini, teman-teman akan belajar nih tentang karir. Tapi sebelum itu, teman-teman boleh nih ambil minuman favorit, cemilan favorit, atau teman-teman disambil nih makan makanan favorit, biar nanti rasa lega teman-teman. Teman-teman sudah siapkah buat belajar hari ini? Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang tips memilih cita-cita karir berdasarkan kepribadian. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar lagi nih buat belajar. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja belajar tentang gimana sih tips memilih cita-cita karir berdasarkan kepribadian. Eits, tunggu dulu teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih, tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami pentingnya cita-cita karir masa depan dan memahami cara menggapai cita-cita tersebut sebagai semangat hidup dalam meraih sukses di masa depan. Nah, jadi itu teman-teman tujuan materi buat hari ini. Nah, buat ngecek semangat teman-teman hari ini, boleh nih kita main tebak-tebakan teman-teman. Nah, dimulai dari gambar yang pertama nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman apa nih nebaknya? Coba hitung nih dari 1 sampai 10. Ya, benar banget nih teman-teman. Ini adalah gambar sapi seperti yang teman-teman lihat tadi. Oke, yang kedua nih teman-teman. Kira-kira dari teman-teman nebak apa ya? Coba bisa dipikir-pikir dulu, tak tunggu ini. Nah, ini namanya bayam teman-teman, badak dan ayam. Hehe. Teman-teman, pernahkah kalian ditanya oleh guru, orang tua, atau teman-teman kalian? Ditanya gini, besok kalau udah gede cita-citanya apa? Besok kalau udah gede mau jadi apa? Oh iya, kamu sukanya apa nih? Gitu. Nah, teman-teman sepertinya sudah pernah semua ya ditanyai seperti itu. Kira-kira teman-teman jawabannya seperti apa? Pengen jadi dokter, atau pengen jadi poluan, jadi polisi, jadi guru, jadi ustadz, jadi petani, jadi seorang pilot, jadi seorang masinis, atau jadi seorang wirausaha, jadi dosen, ataupun masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan atau profesi-profesi yang sekiranya teman-teman ingat nih. Kira-kira dari teman-teman apa ya cita-cita atau profesi yang diinginkan? Apapun pilihan dan cita-cita teman-teman, semuanya benar kok. Cita-cita merupakan sebuah keinginan, kehendak, dan tujuan yang terus ada di dalam pikiran supaya dapat diwujudkan pada kehidupannya. Jadi cita-cita itu ibarat impian atau suatu dorongan ketika teman-teman mau ngelakuin sesuatu yang emang bener-bener teman-teman itu pengen lakuin. Nah, selanjutnya karir nih teman-teman. Karir itu apa sih? Nah, karir itu ibarat mudahnya itu suatu pekerjaan atau profesi yang teman-teman tadi sudah sebutkan. Nah, karir itu juga bisa disebut sebagai perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Jadi, suatu posisi atau level tertentu teman-teman. Nah, kalau bimbingan dan konseling karir itu apa nih? Bimbingan dan konseling karir itu adalah sebuah proses bantuan, layanan pendekatan di mana peserta didik itu mampu mengenal dan memahami diri sendirinya berkaitan dengan masa depannya. Dan teman-teman nantinya juga bisa mengambil apa sih keputusannya.
sekarang kita akan belajar tentang karirku di masa depan. Nah, di sini pastinya teman-teman udah nih ngerencanain atau ngekonsep kira-kira nanti teman-teman setelah SMP atau MTS ini teman-teman mau lanjut kemana? Lanjut ke madrasah aliyah, ke SMA atau sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan. Nah, ketiganya sama-sama kok teman-teman. Dalam artian teman-teman bisa milih nih dari ketiga itu kira-kira teman-teman lebih suka atau lebih senang yang mana. Nah, itu dari teman-teman bisa nih nanti milih. Dan teman-teman juga bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling. Teman-teman juga bisa mengakses beberapa informasi-informasi yang ada di website. Atau teman-teman bisa nyari tahu di mana sih sekolahnya, akreditasinya seperti apa, nanti teman-teman akan belajar apa. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, kenalin, ini namanya Bimo. Bimo saat ini sedang duduk di bangku SMP, kelas 8. Nah, teman-teman, yuk bantu Bimo untuk menentukan karir mana yang tepat. Karena Bimo ini juga masih bingung, kira-kira nanti setelah lulus SMP, Bimo mau lanjut ke SMK atau SMA. Nah, Bimo ini sendiri biasanya seneng nih dengan hitung-hitungan, berhitung. Dia juga suka berpikir kritis, suka menalar. Nah, Bimo ini memang dia seneng nih dari matematika. Teori-teorinya juga bagus. Artinya Bimo itu lebih ke arah yang teoritis. Nah, dari Bimo sendiri kemarin juga sudah diskusi nih dengan orang tua kalau Bimo itu memang pengen lanjut ke SMA atau sekolah menengah atas teman-teman. Nah, kenalin juga, ini namanya Tina. Tina sekarang sedang duduk di bangku tepatnya kelas 8 SMP. Nah, kalau Tina ini berbeda dengan Bimo, tapi nggak apa-apa, namanya manusia itu pastinya satu dengan yang lainnya itu unik, tidak bisa dipaksakan satu dengan yang lain, apalagi sama. Nah, Tina ini sukanya terjun di lapangan langsung. Dari kecil Tina memang sudah suka menggambar, apalagi menggambar bangunan-bangunan atau gedung-gedung nih. Tina juga sudah menghasilkan karya yang cukup banyak. Dia bisa dibilang setiap hari bisa menggambar banyak. Bisa menggambar rumah, dia juga bisa melukis. Nah, ketertarikan Tina ini juga berasal dari ayahnya. Ayahnya yang suka ngelukis. Terus Tina karena setiap kali ngelihat ayahnya, dia pun juga tertarik dengan melukis. Nah, Tina sudah berkonsultasi nih akan ke SMK. Ini adalah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Di SMK, teman-teman akan diberikan pembelajaran secara praktis. Artinya, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk belajar secara langsung di lapangan, biasanya melalui magang di industri atau bidang-bidang tertentu. Nah, teman-teman di sini akan banyak mendapatkan pengalaman nyata dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, teman-teman di sini juga bisa nih berkolaborasi karena ada ruangan laboratorium, ada juga proyek berkelompok. Ini adalah SMA atau Sekolah Menengah Atas. Nah, di sini teman-teman biasanya berorientasi kepada jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Biasa juga teman-teman juga memasuki dunia kerja. Nah, di SMA ini teman-teman biasanya akan belajar nih banyak teori,
Tapi teman-teman tenang aja. Di sini teman-teman pun juga bisa praktik di lapangan secara langsung. Nah, buat teman-teman di sini, biasanya nanti akan ada penjurusan. Teman-teman akan condong ke bahasa, atau ke rumpun saintek, atau ilmu pengetahuan alam, atau teman-teman lebih condong ke soshum, sosial humaniora, atau ke ilmu pengetahuan sosial. Jadi, teman-teman di sini akan disesuaikan. Teman-teman kemampuannya seperti apa, teman-teman menyukai di mata pelajaran, atau teman-teman arahnya pengen kemana. Nah, itu akan disesuaikan teman-teman di SMA ini. Buat selanjutnya, tadi di awal kan sudah banyak nih disinggung berkaitan, ternyata ada hubungan nih antara kepribadian seseorang dengan cita-cita atau impian kesuksesan karir di masa mendatang. Jadi, kepribadian teman-teman itu memang ada hubungannya dengan cita-cita teman-teman nantinya itu seperti apa. Nah, menurut teori karir yang terkenal seperti Hulan itu menyebutkan bahwa ada nih beberapa jenis-jenis kepribadian melalui tes yang mudah atau Riasek. Nah, tes Riasek ini diperkenalkan Hulan untuk mengenali kepribadian, karakteristik individu itu seperti apa. Jadi setelah tes nanti biasanya teman-teman akan diarahkan untuk ke arah mana pekerjaannya, atau kecenderungan teman-teman itu nanti pilihan karirnya seperti apa. Nah, di tes ini ada beberapa karakteristik kepribadian teman-teman. Yuk langsung saja kita kenali apa itu tes Riasek. Tes ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa tes untuk mengukur kepribadian yang arahnya ke minat, bakat, maupun cita-cita. Nah, di tes Riasek ini ada 6 jenis-jenis kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu atau manusia. Tes Riasek adalah sebuah tes minat dan bakat berdasarkan tipe kepribadian seseorang. Nah, tipe-tipe kepribadian itu dibagi menjadi beberapa. Ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Semuanya memiliki kepribadian yang berbeda. Dalam teorinya, Hulan menyebut bahwa tipe-tipe kepribadian cenderung tertarik atau cocok bekerja pada bidang tertentu. Artinya, dengan mengidentifikasi 6 tipe ini, seseorang diharapkan mudah nih untuk mengenali minat, bakat, dan karirnya seperti apa. Tipe kepribadian yang pertama yaitu realistik. Orang dengan tipe kepribadian realistis adalah orang yang praktis, lebih suka memecahkan masalah dengan bereaksi secara fisik daripada berbicara. Contohnya konstruksi maupun pertanian. Selanjutnya yaitu tipe artistik. Tipe kepribadian ini adalah seseorang yang emosional dan kreatif, biasanya mengejar karir di bidang seni, hiburan, media, industri kreatif. Contohnya musisi maupun desainer. Tipe selanjutnya yaitu sosial. Orang ini biasanya cenderung berempati tinggi, memiliki kepedulian. Contohnya konselor. Hal lain yaitu enterprising. Orang ini biasanya orang yang giat, ambisius, optimis, senang memimpin. Contohnya mereka cocok nih bekerja di bidang wirausaha maupun pemasaran. Tipe kepribadian konvensional. Tipe kepribadian konvensional merupakan seseorang yang terorganisir, berorientasi detail, pandai bekerja baik dengan catatan tertulis maupun angka. Contohnya bekerja dalam bidang administrasi dan akuntansi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton videonya. Buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi saya melalui WA atau melalui kolom komentar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.